Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Rektor bersama pimpinan Universitas Hasanuddin melakukan ziarah makam di pemakaman Kelurahan Katangka Goa dan pemakaman Patene Maros dalam rangkaian Disnatalis Universitas Hasanuddin ke-69. Prof. Jamaluddin Jompa menyebut ziarah ini tidak sekedar tradisi, namun menjadi pengingat sivitas akademika tentang jasa dan pengabdian para pendahulu. Rektor Universitas Hasanuddin bersama pimpinan universitas melakukan ziarah makam sebagai rangkaian Disnatalis ke-69 Universitas Hasanuddin. Ziarah digelar Kamis pagi 11 September 2025, merupakan salah satu agenda penting yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Ziarah dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Kompleks Pemakaman Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa. Lokasi ini merupakan perkuburan Sultan Hasanuddin dan tokoh penting Sulawesi Selatan yang berjasa dalam sejarah perjuangan dan pendidikan. Lokasi lainnya yakni Kompleks Pemakaman Patene, Kabupaten Maros, yang menjadi lokasi pemakaman khusus keluarga besar Universitas Hasanuddin. Suasana hikmat terlihat selama ziarah makam. Mereka melakukan penaburan bunga serta melakukan tahlil bersama. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengatakan, jika ziarah ini bukan sekedar tradisi, melainkan pengingat bagi seluruh sivitas akademika tentang jasa dan pengabdian pendahulu. Menurutnya, ziarah ini juga menjadi refleksi bagi pimpinan universitas untuk melanjutkan cita-cita pendahulu dalam membangun pendidikan tinggi yang unggul dan bermanfaat bagi banyak lapisan masyarakat. Para pimpinan Universitas Hasanuddin, mulai dari rektorat, rektor dan wakil rektor, pimpinan MUA, pimpinan senat akademik, para dekan dan seluruh unsur pimpinan mengadakan rangkaian ziarah dan juga penghargaan pada para pahlawan, mulai dari kuburan Sultan Hasanuddin sampai untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan nasional. Dan juga hari ini kita mengunjungi kuburan Patene, di mana pimpinan dan keluarga besar Unhas juga dikuburkan di sini secara pada umumnya. Salah seorang di antaranya adalah Bapak Rektor pada zamannya Prof. Radi Gani, dan tentu masih banyak pimpinan-pimpinan lainnya. Sehingga sebagai universitas besar menghargai pahlawannya, dan juga universitas besar ini refleksi dari suatu keluarga besar dunia dan akhirat. Jadi walaupun hubungan formal sudah berakhir, tapi ini adalah suatu refleksi rasa kecintaan sebagai keluarga besar. Walaupun mereka telah wafat, mereka tetap adalah pahlawan-pahlawan pendidikan, dan kita terus menjadi bagian dari anak-anaknya, keluarganya yang masih hidup, yang mendoakan mereka yang sudah di alam kubur. Saya kira itu adalah suatu tradisi dan budaya yang telah dan terus akan dibangun oleh Universitas Hasanuddin di dalam meraih prestasi global, prestasi internasional. Kita tetap mengakar pada budaya dan juga keluarga besar secara lebih utuh. Profesor Jamaluddin Jompa berharap ziarah makam ini terus dilestarikan dan dijaga tanpa harus menunggu momen-momen tertentu. Zulkarnain Jumar Taufik, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin mengikuti kuliah umum yang menghadirkan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dr. Sony Hari Budiutomo Harmadi. Terungkap bagaimana data statistik yang valid menjadi fondasi bagi kampus dan pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di tengah derasnya arus revolusi data. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dr. Sony Hari Budiutomo Harmadi. Universitas Hasanuddin bersama Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia menyelenggarakan kuliah umum di Arsyad Rashid Lecture Theater Kampus Unhas Tamalan Rea, Kamis 11 September 2025. Kuliah umum ini menghadirkan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dr. Sony Hari Budiutomo Harmadi SEME, sebagai pembicara kunci.
Dalam kuliah umum dengan tema Statistik Bicara Publik Percaya, merancang pembangunan berkelanjutan di era revolusi data, Sony menyebut jika BPS bekerja sesuai dengan metode yang sudah ada, sehingga data statistik yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik dan benar, karena data yang diolah telah melalui prosedur yang sesuai. Sony Hari juga mendorong pemanfaatan data untuk keperluan di kampus. Kami berterima kasih kepada Universitas Hasanuddin atas dukungannya selama ini kepada BPS ya. Tentu banyak kerjasama yang sudah kita lakukan dan semuanya sangat bermanfaat, termasuk kami mengirimkan mahasiswa yang dari BPS untuk tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Kualitas mereka juga bagus sekali, jadi kami berterima kasih Pak Rektor untuk itu. Terus juga kita mendorong pemanfaatan data BPS untuk kegiatan kampus, penelitian, terus kemudian pengabdian masyarakat, sehingga data BPS betul-betul bisa bermanfaat bagi pembangunan. Terus kemudian juga kami mensosialisasikan bagaimana cara memaknai angka statistik dengan baik. Kenapa? Karena data statistik itu diperoleh melalui sebuah proses statistik yang panjang, melalui kegiatan statistik yang panjang. BPS tidak mungkin menghasilkan data statistik dengan main-main, ya, serampangan, karena kami juga diawasi oleh lembaga internasional. Jadi kita ada namanya fundamental principles of official statistics, dan kita mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menilai sudah seharusnya kampus turut andil dan mengambil peran dalam mengelola dan menganalisis data. Ia pun berharap agar Unhas dapat terus menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Saya bangga, saya berterima kasih ya, dan juga saya bersyukur bahwa kerjasama dengan BPS Kemnas luar biasa, bukan hanya buat mahasiswa, juga buat dosen, dan secara kelembagaan memang kita on the right track Pak. Itu udah buka S1 dan S2 Data Science, dan juga akan membuka Artificial Intelligence. Jadi ke depan data BPS insya Allah kita akan optimalkan pemanfaatannya untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah di dalam memaknai data-data statistik yang berupa informasi yang akan berbagai knowledge, mudah-mudahan akan berubah menjadi kebijakan yang berbasis science-based policy, tentu data and science-based policy, karena saya tidak cukup tanpa data. Sehingga hari ini Pak Sony tadi sudah memberi begitu banyak ide-ide segar, saya pun langsung menangkap beberapa yang akan kami follow up. Semoga ke depan kerjasama yang akan semakin produktif untuk bangsa Indonesia yang semakin jaya. Kuliah umum tersebut dimoderatori oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Unhas, Dr. Muhammad Zakir SSI MSI, dan diikuti oleh ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin yang didominasi oleh mahasiswa dari FMIPA dan FISIP Unhas. Zara Sabita Suceng, Wansep Richel Bata, Unhas TV. Pemirsa, kebakaran yang menimpa gedung DPRD Makassar dalam unjuk rasa berakhir kisruh beberapa waktu lalu menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit. Namun lebih dari itu, kejadian itu juga meninggalkan pelajaran penting tentang keselamatan publik. Kebakaran bukan hanya sekadar peristiwa musibah, ia adalah pengingat betapa rapuhnya keselamatan kota ketika sistem pencegahan dan solidaritas masyarakat belum berjalan optimal. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar mengerahkan sebanyak 40 unit armada dan 250 personel untuk menangani kebakaran dalam kerusuhan unjuk rasa itu. Namun, upaya pemadaman menghadapi kendala besar akibat aksi massa yang menghalangi akses ke lokasi. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Damkarmat Kota Makassar bersama TNI dan Polri kini siaga di sejumlah titik rawan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kerugian dan ancaman jiwa yang lebih besar di masa mendatang. Dan tim rescue Damkarmat Kota Makassar Irham Ince menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran dan kerjasama dengan petugas. Bagaimana seorang pemadam kita bisa berjalan? Inilah perlunya pemahaman masyarakat sendiri. Apa dampak dari kebakaran? Dia membakar gedung DPRD. Ini di sekitar gedung DPRD terdapat rumah masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat sekitar sendiri. Jadi bukan karena kita membakar membakar gedung DPRD-nya ini tidak membahayakan di lingkungan sekitarnya. Inilah kita sebagai petugas pemadam kebakaran menjaga
menjaga lingkungan semua termasuk wilayah yang terbakar seperti itu. Bagaimana kita bisa lebih cepat bekerja, perlunya kerjasama masyarakat seperti itu. Bukan dengan cara membakar itu memberikan solusi. Untuk kedepannya mungkin dibuatkan satu sistem proteksi yang lebih baik lah. Iya, artinya untuk pencegahan awal pada saat terjadi kebakaran seperti itu. Iya, dan pemahaman terhadap masyarakat dengan bahaya terhadap kebakaran sendiri. Tragedi ini sekaligus membuka mata bahwa penanganan bencana bukan hanya tugas petugas di lapangan, melainkan juga tanggung jawab kolektif masyarakat dan pemerintah dalam membangun kota yang lebih aman. Di mana pencegahan dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk meminimalisir dampak kebakaran di masa depan. Andi Puternajwa, Unhas TV. Pemirsa, beragam tradisi dipertahankan dalam pembuatan sebuah kapal tradisional pinisi di Kabupaten Bulukumba. Tradisi yang dilestarikan itu bertahan hingga ke Eropa dan belahan dunia lainnya. Berikut laporan juru kamera Andi Muhammad Syafrizal dari Bulukumba. Pak Jusliadi. Di sini sudah berapa lama membuat kapal ini? Kalau saya di sini sudah ada 7 tahunan. 7 tahunan? Iya, di Pak Jualiawan. Mungkin dan kalau caranya pembuatannya kita di sini sudah alunya dulu lunasnya, terus kerja budinya naik, terus ya segala macam di situ dikit. Bagi Yusliadi, mandor yang memimpin pembuatan pinisi di galangan tradisional Bulukumba, membuat kapal pinisi bukan hanya pekerjaan, melainkan warisan budaya maritim yang syarat makna. Proses pembuatannya dimulai dari pengukuran luas badan kapal, kemudian naik ke bagian tubuh utama, hingga perlengkapan lainnya. Menurut Yusliadi, pemilihan bahan baku menjadi salah satu kunci kokohnya kapal pinisi. Paduan kayu besi dan kayu jati yang diperkuat baut dan skrup menjadikan struktur kapal pinisi mampu melayari laut hingga Eropa. Peralatan yang digunakan sehari-hari sederhana, gergaji kayu jati, kapak, cangkul kecil, hingga palu. Bagian pembuatan kapal pinisi yang tersulit itu apa? Bodinya. Oh, bodi yang di luar. Iya. Kalau kendalanya ya tergantung dari bahan supaya cepatan ini tuh. Yang penting kayunya. Ada bahan-bahan toko juga ya. Bautnya itu serta skrupnya. Dengan alat bor. Itu semua perlengkapannya. Kayu besi, jati, sama biti. Untuk membengkokkan kayu tubuh kapal, para pengrajin masih memakai teknik tradisional, yaitu dibakar. Dalam pembuatan kapal sepanjang 50 meter itu, diakui Yusliadi tidak memerlukan gambar detail atau sketsa. Semua itu dilakukan Yusliadi berdasarkan pengalaman turun-temurun atau tradisi yang diturunkan kepadanya. Tahapan pembuatan kapal pinisi pun penuh makna, dimulai dari penebangan, pengeringan, hingga pemotongan kayu. Ritual lain juga dilakukan saat peluncuran kapal, yang disebut dengan Anyorong Lopi. Ratusan orang terlibat secara gotong royong disertai doa-doa dan seserahan sebagai bentuk penghormatan pada tradisi leluhur. Ya, ada cara ritualnya. Kalau sudah ada tuh mulai kerja bunyinya, ada ritual pemotongan lunas. Dalam 1 hari. Pemotongan lunas namanya itu. Potongan. Dan ada juga kalau istilahnya peluncuran, ada juga ritualnya. Semacam apa kendalanya, Pak? Enggak, ritual
selamatan aja itu istri anjing itu. Ini orang itu semua itu kan ritualnya kalau peluncuran, istilahnya gotong royong semua di situ. Karena di situ harus ada berapa orang di sini dipakai, mungkin ada 30-an orang. Kalau macam gini ratusan orang nanti dipakai kalau peluncurannya. Kusniadi menambahkan kapal pinisi buatan Bulukumba telah menembus pasar internasional. Dia juga menerima pesanan datang dari Australia, Amerika, hingga Italia. Dari Bulukumba, kapal pinisi terus berlayar menembus batas laut dan waktu. Dengan teknik sederhana dan tradisi yang terus dipelihara, para pengrajin berhasil menghadirkan karya agung maritim Indonesia yang kini mendunia. Kapal pinisi bukan sekadar perahu, melainkan simbol ketekunan, gotong royong, dan identitas bangsa. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia bersama Universitas Padjadjaran melakukan peresmian peletakan batu pertama Gedung Pusat Riset Ubi Jalar PRAIS atau Padjadjaran Center for Sweet Potato Research and Innovation Excellence Selasa 9 September di kawasan Laboratorium Alam Ciparanji, Kampus Unpad Jatinangor. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia bersama Universitas Padjadjaran melakukan peresmian peletakan batu pertama Gedung Pusat Riset Ubi Jalar PRAIS atau Padjadjaran Center of Sweet Potato Research and Innovation Excellence. Selasa 9 September di kawasan Laboratorium Alam Ciparanji, Kampus Unpad Jatinangor. Kegiatan diawali dengan peletakan batu pertama oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, didampingi Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Arif Syamsul Aksan Kartasasmita PhD, serta Wakil Menteri dan jajaran pimpinan Bappenas. Turut hadir perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste serta sejumlah penasehat dan staf ahli Menteri PPN. Pembangunan pusat riset Ubi Jalar ini diharapkan menjadi pusat pengembangan ketahanan pangan berbasis komoditas lokal yang bisa memberikan dampak nasional hingga internasional. Sekarang ini kita perlu mencari sumber-sumber karbohidrat baru. Sumber karbohidrat yang tahan perubahan iklim, hemat air, kurang lebih sedikit mencemari lingkungan, produktivitasnya tinggi, tahan penyakit, dan seterusnya. Dan salah satu sumber ubi jalar kita adalah, sumber karbohidrat kita adalah ubi jalar. Nah, karena di sini ada guru besarnya yang menekuni ubi jalar, maka saya berteman sudah lama. Jadi saya ingin Universitas Padjadjaran menjadi pusat pengembangan ubi jalar nasional awalnya. Tapi ke depan saya ingin jadi pusat pengembangan ubi jalar dunia. Dalam kesempatan ini, Menteri PPN juga menyampaikan ajakan untuk berkolaborasi bersama swasta dan lembaga internasional, termasuk FAO dalam mewujudkan pusat penelitian ubi jalar terpadu di Indonesia. Sementara itu, Profesor Arif turut menyampaikan langkah Unpad selanjutnya dalam menindaklanjuti ajakan kolaborasi dari Kementerian PPN ini. Ini ada support dari Bappenas terhadap kita mengembangkan pusat penelitian ubi, dan jangka pendeknya kita akan segera melakukan penyebaran benih kepada masyarakat sekitar, para petani yang sekarang juga ada di seluruh dunia. Jangka panjangnya seperti Pak Menteri sampaikan, kita akan bangun yang sifatnya nasional dan regional. Setelah itu akan menjadi nasional. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Menteri tadi memberikan target minimal 2 tahun, maksimal 2 tahun di internasional. Mudah-mudahan bisa terjadi. Kegiatan dilanjutkan dengan seminar akademik bertajuk Peran Strategis Ubi Jalar dalam Ketahanan Pangan Nasional yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, mitra, serta perwakilan organisasi internasional. Dengan diresmikannya pembangunan Gedung Pusat Riset Ubi Jalar PRAIS ini, Unpad bersama Bappenas meneguhkan komitmen untuk mendorong diversifikasi sumber pangan serta membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan hingga tingkat global. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmat Yardi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.